Iya, tadi bilangnya nggak maju. Capek gue. Belum. Dari story dong. Yaudah, gimana? Terus Bunda mungkin boleh update kesehatannya. Alhamdulillah kita sehat. pengobatannya gimana? Pengobatannya dari Turki. Hujan Riz. Hasilnya ya sebenarnya kan aku ngecek kayak aku general check up juga tuh kayak asam urat, kolesterol dan lain-lain tuh alhamdulillah normal. Cuma memang masalahnya benar tetap dengan autoimun terus imbalance hormon aku karena mungkin aku bukan gak cocok dengan spiralnya, mungkin aku spiralnya kan ada hormonnya tuh. Apa yang turun? Jadi dia dan mungkin karena ada autoimun. Salah berita tolong turun. Saling berkoneksi gitu loh. Nah, si autoimunnya ini yang menyebabkan alergi aku ini sebenarnya bukan autoimunnya tapi karena aku punya autoimun jadi alerginya agak susah untuk disembuhkan kalau tidak minum obat di jangka panjang. Sebenarnya itu dokter Indonesia juga kan udah ngomong kayak gitu, cuma kan aku butuh second opinion karena memang obat itu membuat aku Riz pala. tambah gontok terus nggak nyaman lah ya kalau kita 3 bulan berbulan-bulan minum obat begini kan. Jadi kita mencari solusi supaya stop obat tapi mungkin bisa dengan cara-cara lain. Ternyata kasusnya tiba-tiba ada batu ginjal udah 4 mili gitu, mungkin aku lupa ya. Udah lumayan tapi di sana nggak boleh diambil karena dia bilang aku nggak ngerasain sakit ya, aku nggak ada pembengkakan. Jadi dibiarkan selama 6 bulan ini aku minum air sehari 3 liter sampai 6 bulan nanti balik ke sana buat kontrol lagi. Kalau makin besar ya harus diambil, tapi kalau enggak dia sih yakin 80% akan hilang dengan sendirinya. Berarti harus ada maintenance seperti apa tuh Bunda? Maintenance-nya itu kalau yang batu ginjal minum air putih yang banyak. Terus aku tuh kebiasaan dia suka marah kalau dia kan kalau pipis langsung pipis gitu, kalau aku tuh suka nahan. Oh. Jadi buat kalian jangan deh, itu bahaya ternyata. Mungkin ya aku nggak tahu, aku mungkin karena itu kan aku suka nahan pipis terus aku minumnya kemarin tuh belakangan Kurang. banyak. Banyak. Dia juga Kalau aku banyak, aku sering kencing, dia marah. Dia aneh. habis dikit-dikit panas, dikit-dikit panas. Soalnya diisi 2 liter, perut pasti kencing-kencing. Iya. Tapi itu kan pembersihan, pasti bagus. Iya. Jadi gitu, alhamdulillah sih enggak, tapi fisik sih sebenarnya kalau dibilang sakit fisik itu sehat gitu. Tapi ya itu karena gatal-gatal, terus karena hormonnya keganggu dan kayak aku punya batu ginjal aja aku nggak berasa sakit sama sekali, bener-bener kayak nggak berasa apa-apa. Ternyata udah 4 mili. Tapi dia bilang nggak perlu diambil. Dia bilang insya Allah dengan aku minum air putih dan gak nahan pipis lagi, dia bilang gak nahan toilet, kemudian dia akan hilang. Tapi 6 bulan aku harus check up balik lagi. Untuk di Indonesia sendiri mungkin ada Sebenarnya pengobatan di Indonesia udah sama bagusnya, cuma aku tuh orangnya butuh karena kemarin pengobatan autoimun aku kan yang 2 tahun lalu kan aku berangkat ke Singapura dan sekarang kan udah bener-bener lockdown kan. Aku butuh second opinion, orangnya tuh butuh masa sih aku minum obat Ikhtiar kan, ikhtiar untuk ya. meyakinkan sebetulnya kalau bisa ada cara lain kenapa enggak? Ini kenapa aku berangkat sebenarnya karena ini semua dokter waktu itu kan Indonesia mengharuskan aku untuk minum obat yang aku minum sekarang, which is itu kalau efeknya jangka lama itu bikin aku moon face tuh mukanya jadi bengkak, jadi mau sekurus apapun mukanya makin membengkak. Nah aku nggak nyaman dengan itu, tapi semua dokter aku pun menyarankan harus itu. Nah kemarin aku berangkat ke sana tuh pengen cari solusi lain, perlu nggak sih gitu aku nggak minum ini karena kan gak enak kan kalau kita mukanya kayak besar gitu tuh kayak, tapi katanya akan hilang kalau kita berhenti 3 bulan setelah kita berhenti tuh akan nge-fresh, tapi akunya nggak nyaman. Oke. Udah Gitu. rontok, rambut aku parah banget. Tapi sekarang masih agak rontok gitu nggak Bunda? Udah menunggu pelan-pelan. Iya Pak. Sekarang rontoknya agak berkurang, alhamdulillah. Rontoknya agak berkurang. Terus kayak mood face-nya aku udah 3-4 hari tuh berhentiin obat itu kan, dari mulai pulang aku berhenti. Nah dokter sana bilang kamu berhenti dulu aja sampai kamu tiba-tiba titik tergatal kamu. Kan kayak gatal dikit jangan minum, gatal dikit jangan minum. Nanti di titik tergatalnya yang sampai parah banget baru kamu minum. Tapi kalau kamu bisa tahan dulu, kita akan lihat perkembangannya. Nanti kan aku bisa email dan bisa lewat Zoom gitu. Ya, sudah mungkin saat kesana mau ada pengobatan mau butuh relax, tapi dengar kabar di Indonesia kemarin sempat ada musibah juga Bunda Loli. Seperti apa sih Bunda? Iya itu gimana Bunda? Kita pasti sedih banget, sedih karena sebelum ininya kan aku tahu
tahu duluan kan, kakak udah Isi, udah kakak kan isi. selalu WA call atau video atau telepon, Bun ini pendarahan terus di situ aku udah, karena aku orang yang udah keguguran 3 kali, aku berusaha untuk ya udah Kak, sampai sebelum, karena itu kan lebaran kan, sampai sebelum kakak ke dokter, kakak jangan bed rest aja, jangan ngapa-ngapain. Tapi aku di situ udah feeling bahwa memang mungkin nggak bisa dipertahankan. Tapi aku bilang gini ke kakak, Kak, good newsnya kamu bisa hamil, karena kan maksudnya ya good newsnya bisa hamil dengan cepat. Jadi biasanya kalau orang Akan ada lagi ya? kayak aku 3 kali keguguran tuh tiap 3 bulan hamil lagi, 7 bulan hamil, 3 bulan hamil lagi gitu. Jadi nggak usah takut, itu aku mau inikan hati dia lah supaya dia nggak kecil hati. Karena dokternya kakak pakai dokter aku waktu lahiran Arsya, kemudian dokter Robert tuh dokter aku waktu lahiran Arsya. Akhirnya aku WA dokter, nah dokternya di situ baru ngomong ke aku, Mbak ini kayaknya memang gini. Coba ngomong ke Aurel pelan-pelan dulu. Nah aku situ ngomong kakak, kalau sampai nanti ke dokter, tapi aku udah tahu tuh, kalau sampai nanti ke dokter hasilnya begini, pokoknya jangan kecil hati, kamu harus happy dulu. Tapi kan pasti namanya dia lagi pengen, lagi happy, lagi suka kan pasti dia sedih ya. Tapi dia paham lah, yang penting udah kamu tenang, udah yakin 1-2 bulan 3 bulan tuh maksimum kamu insya Allah kan hamil. Berarti sebenarnya nggak perlu program ya Bunda ya? Ya enggak, jadi kan kakak, jadi senangnya dia kan kalau dia nggak perlu program kan, jadi insya Allah bisa hamil dengan apa? Jadi kalau kepingin laki-laki atau perempuan, Prof. Ya kayaknya itu nggak perlu. kayak aku bilangnya kemarin, yang penting dikasih, yang apa yang dikasih yang itu pasti angkat. Dari Mas Anak sendiri mungkin sempat ada rasa udah mau jadi kakek tapi mungkin belum saatnya. Ya, terus gimana mungkin? Seperti apa sih? Ya namanya belum diizinkan nggak apa, nggak usah pikiran, itu malah nggak, bentar gak dapet lagi. Banyak bilang nggak. Ya kita Untanya udah 3 kali. kita pasti sedih, tapi kan kita nggak boleh sedih depan dia kan, maksudnya, tapi kita pasti bilang Kak, yang penting berdoa yang terbaik, maksudnya berdoa terus bahwa nanti dikasihnya cepat, dan mungkin memang pasti segala sesuatu tuh akan ada hikmahnya gitu. Yes. Bunda. Nangis juga waktu itu udah. Ya sedih lah kalau itunya. Namanya orang tua kan, anak pasti bisa mengungkapkan kan gitu. Nah, Untungnya Atta kan cucu pertama kan. diam gitu. Bunda mungkin tanggapannya nih, kalau Li juga sempat dibully nih waktu di Malang gitu, waktu dikasih bunga Edelweiss sama Atta, itu gimana tanggapannya? Bully kenapa? Iya, yang dikasih bunga Edelweiss, terus netizen banyak, iya, Bukan dibully. kayak banyak kritik dari netizen itu karena kan Edelweiss kan nggak boleh diambil sembarangan gitu. Sekarang nggak gini, aku tuh jujur melihat mereka berdua tuh aku gak paham banget berita-berita Kak, karena kan di luar mungkin aku gak terlalu mengikuti berita yang detailnya ya gitu. Tapi pas pulang kemarin ya dengar pasti aku sedih. Maksudnya sedih gini, anak dua itu pastinya banyak mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, tapi sejauh ini yang aku lihat mereka ya itu pasti konsekuensi kita ya, di dalam hidup pasti ada yang suka dan tidak suka. Tapi sejauh ini aku lihat mereka sangat-sangat kuat dalam menghadapi semua komentar orang, baik yang baik maupun tidak. Tapi maksud aku pasti akan ada aja yang mempermasalahkan ini. Dan Aurel aku rasa sudah cukup kuat karena dari kecil hidupnya kan sudah melewati itu semua. Dan sekarang udah sama Atta juga pasti mereka sama-sama Saling menguatkan ya. Jadi kalau dibilang ada tadi masalah ini, aku yakin mereka pasti tidak ada maksud untuk tujuan ke sana, nggak mungkin kan ada maksud. Tapi mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena mungkin karena hal lain gitu. Tapi balik lagi ya mudah-mudahan Atta sama Aurel kuat ya dalam menjalani segala sesuatunya tanpa harus mendengarkan apa yang negatif dari orang lain. Nah, bentuk Bunda sendiri supportnya seperti apa mungkin sama Mas Anang juga ke mereka sendiri? Bentuk supportnya seperti apa gitu? Supportnya aku ya tadi yang disampaikan Bunda itu udah jelas. Yang penting kamu sabar, menghadapi cobaan sabar. Apapun kita tidak ada yang sempurna, kita punya kesalahan ya minta maaf. Hanya itu, nggak ada cara lain. Karena kita nggak selalu dalam perjalanan kita itu semuanya betul. Tidak semuanya menyenangkan orang. Jadi kalau ada orang yang dalam era yang hari ini dengan sosial media, apapun semua bisa disampaikan secara gamblang. Karena kita juga public figure yang dilihat,
ya memang itulah konsekuensi. Jadi itu hal yang harus dihadapi dengan wajar-wajar saja. Nah, kalau enggak ya stres terus. Karena nanti dia pergi kemana urukan begini cuma bikin masalah deh. Hal-hal yang lu merasain ya itu kan coba mereka buka publik figur ya dibiarin aja, salah kan? Iya. Ya hal-hal kayak begitulah. Jadi aku bilang yang sabar aja. Tapi mereka cukup kuat lah, artinya dari sebelum nikah cobaannya udah banyak. Ya pasti kan ke depan aku selalu bilang ke mereka tidak akan mudah, tapi ya mereka harus saling menguatkan, kan suami istri begitu. Mereka saling menguatkan. Kalau misalnya support kita jujur selama di sana memang tidak mengikuti berita yang tadi Mbak bilang gitu, tapi maksudnya sejauh ini apapun yang namanya kita pasti akan selalu support ke anak-anak, karena kita tahu dan aku tahu hati anakku seperti apa ya, pasti dia tidak pernah akan ada maksud segitu begitu gitu. Tapi mungkin ya apa aja yang tadi Mas bilang, kadang apa yang kita buat gak usah orang apa ya semua public figure, kadang saking kita disorotnya kan apa yang kita buat ada aja salah. Tapi ya pasti mereka kalau salah akan berbesar hati tapi kalau mereka nggak salah ya mereka pasti akan mencari pembenaran untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak bersalah. Bun, mungkin tanggapannya nih pasti lah udah kangen banget. Bener, Pak. Ini kan dia masih di Bima. Semalam video call lah mas sama kakak. Tadinya mau ketemu hari ini, cuma kan karena kan kita bukan kan sama kakak harus kemana? Bima. Jadi karena nanti kan udah pokoknya kapan kamu nggak sibuk, kapan kamu santai kita ketemu. Jangan kalau kita rumahnya juga deket, jadi kapan hari, kapan ketemu ya ketemu. Bun, mungkin tanggapannya nih yang katanya Kak Azril mau nyusul pacarnya ke Bali tapi Bunda nggak boleh, itu bener nggak sih? Bukan nggak boleh, dia mau nyusulnya begitu nyampe bandara langsung nyusul, emang boleh? Nanti langsung dibully ya, yang dibully bukan yang lain. Dia langsung dibully, mana boleh, kita kan harus Karantina dulu. 6 hari 5 malam. Terus bukan nggak boleh, tapi yang selesaiin dulu karantinanya. Baru nanti kan karena pacarnya mau ulang tahun kan, Sarah, jadi baru dia ke sana. Ya udah biarin, udah gede juga, biarin lah. Maksudnya aku ke Jial tuh udah mulai memberikan dia suatu Kebebasan. ya karena dia udah gede, dia harus mandiri. Ini kayak dia pergi nanti sendiri, urus dirinya sendiri, nggak ada yang nemenin apa. Anak segede gitu. Tapi bener mau merayakan ulang tahun bareng sama pacarnya gitu mungkin. Ya kan ulang tahun pacarnya. Iya. Aku tuh aman karena pacarnya, mamanya tuh kayak aku juga. Tipenya yang kemana anaknya pergi tuh ikut. Jadi aku merasa aman lah anakku di sana gitu. Ya sebenarnya udah gede juga kita, dia ulang tahun ke-21 bulan ini. Jadi dia udah ulang tahun 21 tahun, jadinya bulannya sama Sarah ulang tahunnya. Jadi mereka gantian, nanti dia ke sana, nanti ulang tahun dia Sarah yang ke sana. Mungkin kemarin sempat kata lumayan kepancing karena ibunya yang dijadikan konten. Iya, itu gimana tanggapannya? Dapat juga ke Instagram, dibilang mirip di Elis tapi mungkin sebuah penghinaan untuk hati. Gini, yang namanya anak pasti tidak akan pernah suka kalau orang tuanya Bully. diapain lah, dikatain, mau dijadiin apa pasti nggak pernah suka. Jadi itu suatu bentuk rasa yang mungkin seorang anak bisa lakukan untuk orang tuanya ya. Aku yakin semua anak akan melakukan hal yang sama kalau orang tuanya diapa-apain lah gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku ya itu hal wajar dong. Jangan dianggap tidak berlebihan atau apapun kan semua anak kalau bapaknya di keluarga orang tuanya, jangan orang tua, keluarganya aja pasti digituin, pasti pembelaan itu akan keluar. Sama kayak orang tua hal yang normal. Orang tua sama anak kalau anaknya dia apa-apain kan belum tentu anaknya bener nih. Saya pasti kan kita akan ikut dulu gitu. Nanti mau bener apa enggaknya juga saya belakangan gitu. Begitu juga sama anak. Kalau orang tuanya kenapa-napa pasti akan ngebelain. Apalagi ya keluarga ya, apalagi keluarga yang benar-benar erat ya pasti kayak kita gitu. Ada satu yang kenapa-napa tuh pasti kayak aduh gitu kecil gitu. Itu wajar sih. Tanggapannya dari Bunda Santi dan Mas Anang tentang Aura sudah berhijrah menggunakan hijab, tanggapannya seperti apa? Bagus dong Mas. Tanggapannya bagus. Ya bagus dong. Terus ada aja dong. Ya, tapi memang Mas Anang sama Mbak Santi memang sudah tahu belum sih keinginan Aurel untuk hijrah? Iya. Dari lockdown pertama Aurel tuh udah pengen pakai. Jadi udah 12 tahun lalu dia tuh udah pengen pakai. Tapi masih on off kan. Nah, mungkin sekarang ditambah dia udah menikah, udah jadi istri dan dia merasa memang dia mau pakai,
yang hal perlu kita apa ya support ya, karena balik lagi itu kemauannya dia dan aku kira ini Arsi loh. Itu kemauannya dia dan mudah-mudahan bisa selamanya dan dia bisa apa mempertanggungjawabkan ya, karena udah kakak memang udah dari tahun lalu pengen banget pakai, jadi kita masih tetap. Maaf, terakhir mungkin balik ke tadi itu kan dan dulusannya kemudian nanti kita hampir 60 dan akhirnya kita bisa ada penyakit baru itu gimana? Tadi udah jelasin. Ya udah tadi. Ada larangan nggak dari Bunda sama Mas Anang untuk Aurel jangan terlalu capek atau jangan? Iya, karena kan sekarang katanya Ini dari keluarga kita udah pasti warning itu dari awal kita udah kasih tahu, aku pun udah tahu. Tapi aku lihat perhatiannya Atta terhadap istrinya kan sangat luar biasa, kita bisa lihat itu semua. Rasa warning dari suaminya akan menjadi hal yang sangat penting buat dia untuk hidup. Dan sebenarnya kalau kita ngomong jangan capek-capek gitu, dia di Aurel sama Atta yang tahu batas capeknya mereka. Gak mungkin istrinya misalnya capek terus dia paksa, kan gak mungkin. Jadi mereka yang paham batas capeknya tuh di mana sih. Kayak kita berdua pergi, kamu capek nggak? Nggak, ya jalan gitu. Kadang capek itu akan ketutup sama happy gitu. Jadi yang penting kalau aku Kak, kalau jangan masih jangan capek, tapi yang penting aku happy gitu. Dan alhamdulillah kelihatannya dia happy banget gitu. Jadi itu capek dan lain-lain itu akan tertutup. Jangan terlalu juga kayak di rumah apa kan mungkin juga jadi boring kan. Jadi mereka pergi berdua atau apa ya, bagi aku nikmati apa yang bisa kalian lakukan selagi kalian masih cantik. Bunda melihat Kak Aurel yang sekarang rajin banget olahraga, terus benar-benar ngabisin waktu buat olahraga, itu gimana mungkin? Dia lagi naik berat badan kemarin kan, terus aku ngasih tahu dia sebelum tes genetik itu loh. Jadi kita di tes genetik itu kan aku udah mau bulan lebih juga tes gitu. Alhamdulillah itu hasilnya lumayan. Nah dia lagi tes juga, terus dia olahraga. Ini aku udah sebulan setengah olahraga, jadi kita mau berdua mau olahraga lagi ya. Olahraga. Oke, thank you. Terima kasih ya.